Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Lili di channel Pembahasan Lili. Ngomong-ngomong gimana nih hasil pengumuman administrasi kalian? Aman ya teman-teman? Oke, tetap semangat belajar ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Nomor 1, untuk mengerjakan soal ini, kalian cukup mengingat lagi satu sifat perpangkatan ini saja ya teman-teman. Pada soal, 6 pangkat 3-nya kan diulang sebanyak 6 kali kan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti boleh dong jika bentuknya saya ubah menjadi 6 kali 6 pangkat 3. Karena 6 yang satu ini tidak memiliki pangkat, maka kita anggap saja ini memiliki pangkat 1 ya teman-teman. Setelah ini kita ubah bentuk ini menjadi sifat perpangkatan ini sehingga bentuknya menjadi 6 pangkat 1 ditambah pangkat 3, hasilnya adalah 6 pangkat 4. Lalu setelah ini kita ubah bentuk ini seperti yang diminta pada soal ya teman-teman, yaitu 2 dikali berapa supaya menjadi 6, kan dikali 3, berarti di sini kita tulis saja angka 3. Nah 3 ini adalah nilai M-nya ya teman-teman, dan pangkatnya tetap yaitu pangkat 4. 4 ini adalah nilai N-nya, sehingga M ditambah N hasilnya adalah 3 ditambah 4 adalah 7 ya, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B ya teman-teman. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nomor 2. Ani pergi ke perpustakaan setiap 8 hari sekali, Budi setiap 12 hari sekali, dan Chandra setiap 15 hari sekali. Jika ketiganya mengunjungi perpustakaan bersama pada tanggal 23 Maret 2023, kapan mereka akan berkunjung bersama lagi? Coba perhatikan pada soal ya teman-teman. Pada soal terdapat kalimat berkunjung bersama lagi. Berarti untuk mengerjakan soal ini kita harus mencari KPK dari 8, 12, dan 15. Oke, kita mulai ya. Cara untuk mencari tahu KPK adalah pertama-tama kita harus mencari tahu dulu faktor dari 8, 12, dan 15, yaitu dengan cara menggunakan pohon faktor ya teman-teman. Faktor dari 8 adalah 2 pangkat 3. Faktor dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3, dan faktor dari 15 adalah 3 dikali 5. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa KPK dari 8, 12, dan 15 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5, hasilnya adalah 120. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Nah, selanjutnya 120 ini kita tambah nih dengan tanggal di mana mereka bertiga sebelumnya telah datang bersama, yakni pada tanggal 23 ya. Sehingga 120 ditambah 23 hasilnya adalah 143. 143 ini selanjutnya kita kurangi dengan jumlah hari di setiap bulan ya teman-teman. Kita mulai dengan bulan di mana mereka berkunjung bersama, yakni pada bulan Maret. Maret kan ada 31 hari, sehingga ini kita kurangi dengan 31, hasilnya adalah 112. Setelah Maret kan April ada 30 hari kan, ini kita kurangi dengan 30, hasilnya adalah 82. Setelah April, Mei ya teman-teman, Mei ada 31, sehingga ini kita kurangi dengan 31, hasilnya adalah 51. Setelah Mei kan Juni kan teman-teman, Juni ada 30 hari kan, berarti ini kita kurangi dengan 30 hari, hasilnya adalah 21. Kita stop sampai 21 saja ya teman-teman, karena sudah tidak bisa kita kurangi lagi. Karena tadi sudah kita kurangi dengan bulan Juni, berarti 21 ini sudah masuk di bulan Juli ya teman-teman. Sehingga mereka akan berkunjung bersama lagi pada tanggal 21 Juli 2023. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nomor 3. Dari 6 calon akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya susunan kepengurusan yang mungkin adalah titik-titik-titik. Soal yang ketiga ini merupakan salah satu bentuk contoh soal permutasi ya teman-teman, yang artinya adalah urutan pada suatu proses pemilihan itu adalah penting. Nah, antara ketua, sekretaris, dan bendahara kan memiliki arti dan fungsi yang berbeda kan? Nah, karena perbedaan arti dan fungsi inilah, maka proses pemilihannya harus selalu memperhatikan urutan.
Kenapa selalu memperhatikan urutan? Karena posisi dari ketiga ini tidak boleh dibolak-balik ya. Ketua ya ketua, tidak boleh pindah menjadi sekretaris. Jadi, misalkan saja jika suatu proses pemilihan kepengurusan sudah ditetapkan bahwa urutan pemilihannya dimulai dari ketua, lalu sekretaris, lalu bendahara, maka kita harus melakukan pemilihan sesuai dengan urutan yang telah dibuat. Sampai di sini, paham ya teman-teman? Rumus permutasi adalah n faktorial per n min r faktorial, yang mana n adalah jumlah keseluruhan unsur, r adalah unsur yang terpilih, dan faktorial adalah perkalian dengan angka sebelumnya. Pada soal diketahui bahwa n-nya 6 dan r-nya 3. Yuk langsung saja kita masukkan angkanya. Jadi 6 faktorial dikurangi dengan 6 min 3 faktorial, hasilnya adalah 6 faktorial dibagi 3 faktorial. 6 faktorial artinya adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kita stop sampai 3 faktorial karena di bawahnya ini ada angka 3 faktorial juga ya, sehingga nantinya bisa kita coret. Dibagi dengan 3 faktorial. 3 faktorialnya masing-masing bisa kita coret ya teman-teman, sehingga sisanya tinggal 6 dikali 5 dikali 4, hasilnya adalah 120 cara. Sehingga susunan kepengurusan yang mungkin adalah 120 cara. Jawabannya adalah yang C. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir nih. Soal yang keempat. Dari 10 anak akan dipilih 8 anak sebagai peserta lomba tarik tambang. Ada berapa banyak cara yang dapat digunakan untuk memilih ke-8 anak tersebut? Soal yang keempat ini merupakan salah satu contoh bentuk soal kombinasi ya teman-teman, yang artinya adalah urutan dalam proses pemilihan itu tidak penting. Jadi maksudnya adalah cara untuk memilih 8 dari ke-10 anak ini adalah bebas atau acak. Kenapa cara pemilihannya bebas? Itu karena arti dan fungsi dari ke-8 anak ini nantinya adalah sama ya, yaitu sama-sama sebagai peserta lomba tarik tambang, sehingga setiap peserta ini boleh berpindah posisinya bebas, yang ini boleh pindah ke sini, yang ini boleh pindah ke sini, pokoknya bebas ya teman-teman, tidak diatur. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, rumus kombinasi adalah n faktorial per n min r faktorial dikali r faktorial. Pada soal diketahui bahwa n-nya 10 dan r-nya 8. Yuk langsung saja kita masukkan angkanya. Jadi 10 faktorial dibagi dengan 10 min 8 faktorial dikali 8 faktorial sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial. Yang artinya adalah 10 dikali 9 dikali 8 faktorial, kita stop sampai 8 faktorial karena di bawahnya ada 8 faktorial ya teman-teman. Dibagi dengan 2 faktorial itu sama artinya dengan 2 dikali 1, hasilnya adalah 2 dikali 8 faktorial. 8 faktorialnya masing-masing bisa kita coret ya teman-teman. 2 bagi 2 dapat 1, 10 bagi 2 dapat 5. Sehingga sisanya tinggal 5 dikali 9, hasilnya adalah 45 cara. Jadi, banyak cara yang dapat digunakan untuk memilih ke-8 anak tersebut adalah 45 cara. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C ya teman-teman. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, mungkin ini saja video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.